salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sri Tanjung dari kelas 4A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian, Polbangtan Gor. Sayur. Pak, sayur! Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sayuran yang kita beli bisa terdistribusi hingga ke tangan kita? Bagaimana arus distribusinya dan siapa saja yang terlibat dalam pendistribusiannya? Apa itu rantai pemasaran dan bagaimana rantai pemasaran terjadi? Lebih lanjut, mari kita lihat pada video berikut ini. Pengertian rantai pemasaran. Rantai pemasaran adalah suatu jalur atau hubungan yang dilewati oleh arus barang-barang produksi, aktivitas, dan informasi dari produsen hingga kepada konsumen. Rantai pemasaran dapat terjadi dengan 4 komponen, yaitu produk, pelaku, aktivitas, dan input. Produk pada rantai pemasaran yaitu semua barang-barang yang dihasilkan dalam usaha tani, baik itu buah, sayur-sayuran, obat-obatan, makanan ternak, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, pelaku. Pelaku yang terlibat dalam rantai pemasaran merupakan pelaku atau lembaga yang turut andil dalam penyaluran produk sepanjang saluran pemasaran. Pelaku yang terlibat dalam rantai pemasaran yaitu petani, produsen, pengumpul, pedagang lokal, pedagang daerah, produsen bahan mentah, produsen bahan baku, produsen barang jadi, pedagang besar, agen pemasaran, dan konsumen. Selanjutnya adalah kegiatan. Kegiatan pada rantai pemasaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku yang terlibat dalam penyaluran produk pemasaran, yaitu meliputi produksi, penyaluran, transportasi, pemilahan, penggolongan, pengolahan di pabrik, penyimpanan, dan penjualan. Selanjutnya adalah input. Berbagai input diperlukan untuk penyaluran produk sepanjang rantai pemasaran, mengubahnya dari bahan baku menjadi produk akhir dan menyalurkannya dari petani produsen kepada konsumen. Input tersebut meliputi pekerja, informasi, keterampilan, pengetahuan, dan modal. Berikut adalah bagan rincian pelaku, aktivitas, dan input yang menjadi komponen rantai pemasaran. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan rantai pemasaran? Kira-kira contoh rantai pemasaran itu seperti apa ya? Yuk kita simak video berikut ini.
Pada video tadi menggambarkan rantai pemasaran yang diawali dari petani produsen menjual hasil panennya kepada tengkulak. Selanjutnya, tengkulak menjual produk petani tadi kepada pedagang besar. Pedagang besar kemudian menjual produk ke pasar. Pedagang pasar kemudian membeli produk dari pedagang besar untuk dijual kembali kepada pembeli atau konsumen. Atau secara singkatnya, produk hasil pertanian tadi memiliki rantai pemasaran, yaitu dari petani produsen dilanjutkan ke tengkulak, dilanjutkan ke pedagang besar, dilanjutkan ke pasar, dan berakhir pada konsumen. Sejatinya, para petani memproduksi hasil pertanian untuk dijual dan dipasarkan agar menghasilkan keuntungan, sehingga rantai produk pertanian tidak hanya berhenti pada petani produsen saja, namun dapat berlanjut untuk dipasarkan ke berbagai tempat hingga ke tangan konsumen. Kegiatan pemasaran ini mencakup berbagai rangkaian kegiatan dalam proses mengalirkan barang dan jasa dari sentra-sentra produksi menuju sentra konsumsi, yang ditujukan guna untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kepuasan bagi konsumen, serta memberikan keuntungan bagi produsen. Konsep pemasaran ini menunjukkan bahwa pemasaran berperan penting dalam meningkatkan nilai guna bentuk, nilai guna waktu, nilai guna tempat, dan nilai guna hak milik suatu barang dan jasa secara umum, termasuk komoditi pertanian. Sistem distribusi dari produsen ke konsumen dapat terdiri dari beberapa rantai pemasaran, di mana masing-masing pelaku pemasaran memberikan jasa yang berbeda-beda. Semakin panjang rantai pemasaran, maka akan semakin banyak pelaku atau lembaga pemasaran yang akan terlibat, menyebabkan semakin banyak margin pemasaran yang akan diambil oleh setiap lembaga pemasaran, dan menyebabkan pula harga akan semakin tinggi di tingkat konsumen. Untuk membuat proses pemasaran berjalan dengan baik, rantai pemasaran yang dipilih harus efektif dan efisien. Efektif yaitu untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan atau kondisi yang baik. Dan efisien dalam artian rantai pemasaran yang dipilih tidak membuat harga yang dibebankan kepada konsumen menjadi jauh lebih mahal dibandingkan harga di tingkat petani. Untuk itu, kita harus cakap dalam memilih rantai pemasaran yang akan digunakan agar rantai pemasaran tersebut efektif dan efisien. Sekian pemaparan tentang rantai pemasaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.